Oke, untuk melakukan transfer data dari receiver GNSS atau yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan GPS ya, diperlukan 3 alat dan 1 program ya, atau software. Ketiga alat tersebut adalah yang pertama GNSS, receiver GNSS itu sendiri atau GPS ya, kemudian kabel data dan komputer ya. Nah, komputer yang digunakan harus sudah terinstal aplikasi yang bisa digunakan untuk mendownload data dari receiver GNSS ya. Nah, dalam praktek ini saya menggunakan aplikasi DNR GPS ya. Oke, pertama-tama ya kita pastikan receiver GNSS-nya memiliki daya atau baterai yang cukup ya. Jadi receiver GNSS tidak dalam posisi menyala, tetapi harus memiliki daya atau baterai yang cukup ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita hubungkan antara receiver GNSS atau GPS ke komputer menggunakan kabel data. Nah, setelah receiver GNSS dan komputer terhubung dengan kabel data, nah biasanya di layar receiver GNSS akan muncul logo ya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan receiver GNSS merek Garmin dengan tipe Montana 680 ya. Jadi dia akan muncul logo Garmin, kemudian akan ada ikon USB ya, kalau menandakan bahwa antara receiver GNSS telah terkoneksi dengan komputer ya. Oke, kemudian biasanya bisa juga dilihat di ikon ini ya, jadi dia sudah muncul ya. Kalau ingin memastikan lagi bisa dilihat di Explorer, di Windows Explorer, kemudian masuk ke disk PC. Nah, ini ya, ini adalah USB dari receiver GNSS yang terbaca sebagai USB. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi DNS GPS ya, dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih Run as Administrator. Oke, yes. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, selanjutnya ya, ini kalau dari data yang ada ini dia sudah terprojection ya. Kita lihat di bagian bawah sini sudah berwarna hijau ya. Kalau dia belum ada projectionnya, belum terset projectionnya, biasanya di sini berwarna merah ya. Oke, jadi dia biasanya nice. Kalau dia masih berwarna merah, untuk menyetingnya tinggal masuk ke file, kemudian set projection, kemudian pilih zonanya ya. Jadi kita pakai datum WGS 84 ya. Kalau untuk di Manowari kita biasanya zonanya adalah zona 53S, jadi dipilih 53S. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, ini sudah terkoneksi dengan GPS ya. Kalau belum terkoneksi dengan receiver GPS, ini di sini tidak akan ada serinya ya. Jadi kalau belum terkoneksi bisa klik GPS, kemudian klik Find sampai muncul seri dari receiver GNSS yang kita gunakan. Oke, selanjutnya untuk mendownload data yang ada di dalam receiver GNSS ini, kita masuk ke menu Waypoint, kemudian klik Download ya. Nah, dari sini ya kita cari mana waypoint atau titik atau data kita ya. Biasanya akan ada di situ tanggal ya, tanggal dan waktu.
Nah, kalau kita tidak mengetahui ya, kalau kita tidak mengetahuinya atau kita bingung tidak mau repot ya, kita tinggal klik select all, kemudian klik OK. Maka aplikasi akan mendownload semua data yang ada di receiver GNS ya. Oke, dia sedang mendownload ya, kita lihat, kita tunggu, ini butuh berapa waktu. Oke, pastikan loading di sini nanti sampai muncul finish ya, download finish, nah, baru kita bisa menggunakan aplikasinya. Oke, karena ini datanya agak lumayan banyak, jadi cukup waktu yang agak lama untuk mendownload semua aplikasinya. Oke, nah ternyata sudah komplit ya. Nah, kalau sudah muncul download komplit, maka klik OK ya. Oke, selanjutnya kita pilih waypoint atau data kita ya. Kalau di contoh ini saya akan mencontohkan atau saya akan mengambil titik saya akan mengambil titik ini ya, UKK titik UKK ya. Nah ini dia, ini ada titik UKK 1, 2, 3 ya. Jadi ini pendekatan ya, ini sebut. Nah saya akan mengambil titik UKK atas nama Pilep ya. Ini akan saya ambil, maka yang lain harus saya hapus ya. Cara menghapusnya bagaimana? Jadi yang pertama dengan cara kita klik kiri ya, kita klik kiri, kemudian tahan, geser mouse ke bawah ya sampai ke titik yang akan kita gunakan. Nah tadi titik atas nama Pilep ya. Oke. Kemudian klik icon X ya, klik icon X yang ada di samping kiri ini ya, samping kiri kita ya, untuk samping kanan layar ya, samping kiri kita ini kita. Kemudian kita klik delete. Nah, maka dia akan mendelete semua data yang ada di atas. Tenang ya, yang di delete adalah data yang sudah di download, bukan data yang ada di dalam receiver GNSS ya. Nah kemudian yang kedua kita hapus juga yang bagian bawah ya, bawah. Oke, sudah semua. Kemudian saya delete. Oke. Nah ini adalah data yang akan saya gunakan ya, atau ini adalah data saya ya. Kemudian saya akan menyimpannya ya dengan cara di klik file, kemudian save to file ya. Kemudian nanti di sini kita buatkan folder baru. Kenapa harus dibuatkan folder baru? Karena nanti akan ada sekitar 4 file yang disimpan. Jadi kalau disimpan di luar folder nanti akan terhambur ya. Maka sebaiknya dibuatkan folder baru. Nah, saya klik sini dengan nama saya klik new folder ya. Kemudian saya buat di sini titik lokasi UKK 2025 ya. Saya enter, kemudian double klik di folder yang sudah dibuat, kemudian kita buat di sini adalah nama titiknya ya, misalnya titik UKK tahun 2025. Oke. Kemudian kita save. Ingat ya, save as type-nya dia paling tidak harus berekstensi SHP ya. Jadi kalau ini hanya waypoint, jadi hanya 2 dimensi, maka cukup dengan S3 save file 2 dimensi ya, save filenya. Kemudian kita save. Oke, sudah muncul save to file successful.
Oke, kemudian untuk keperluan UKK pastikan ya longitude dan latitude-nya ini dicatat pada lembar yang disediakan di lembar ujian UKK ya. Jadi longitude ini adalah bujur ya, garis bujur, kemudian latitude ini adalah lintang ya. Oke, untuk melihat hasilnya di mana, kita masuk ke Windows Explorer, kemudian kita cari di mana tempat menyimpannya. Tadi namanya adalah titik UKK. Nah, ini dia, titik lokasi UKK ya. Titik lokasi UKK 2025. Nah, ini ada 1 2 3 4 ya tempatnya. Dan ini adalah file yang diperlukan untuk nanti pada saat membuat peta. Oke, demikian ya cara mentransfer data dari receiver GNSS atau yang bisa kita kenal dengan GPS ke komputer. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.